Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan dunia adalah sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Bahkan perbandingan waktu di dunia hanya beberapa jam saja bila dibandingkan dengan akhirat. Kematian adalah pintu gerbang awal kehidupan akhirat. Apabila manusia sukses memasuki gerbang pertama, maka ia akan sukses memasuki gerbang berikutnya, yakni akhirat. Sadar atau tidak, kita semakin mendekati kematian. Seringkali kita melihat banyak yang masih menyia-nyiakan hidupnya, bahkan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Karena terkadang mereka menganggap masih muda dan masih ada kesempatan sehingga jauh dari gambaran akan kematian dalam waktu dekat, dan mereka merasa masih memiliki umur yang panjang. Kematian pasti akan terjadi pada siapapun. Ia tidak kenal usia, pangkat, miskin, atau kaya. Saat kematian menjelang, ia tak dapat dimundurkan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Karenanya di dunia kita harus memperbanyak amal soleh bukan amal salah. Sebab apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kematian itu pasti dan surga neraka juga pasti. Jika di dunia kita banyak melakukan amal soleh dan Allah meridhoi, maka akan Allah balas dengan surganya. Namun jika kita banyak beramal buruk, maka Allah pun akan balas dengan memasukkannya ke dalam neraka. Padahal neraka itu sangat pedih. Neraka adalah tempat paling buruk yang akan ditempati makhluk ciptaan Allah yang tidak mengikuti ajarannya dan tidak mau melaksanakan perintahnya. Dituliskan dalam Al-Quran, siksa di dalam neraka tidak pernah bisa digambarkan dengan seburuk-buruknya tempat yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 6, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya akan memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Neraka yang sangat pedih adalah neraka jahanam. Bahkan jika neraka hanya terbuka sebesar lubang jarum pun bisa membakar semua makhluk alam semesta. Rasulullah bersabda, ketika Allah menjadikan jahanam, maka apinya dinyalakan selama 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai kelihatan putih. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga terlihat hitam. Hingga sekarang neraka itu hitam serta gelap. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Orang yang di dalam neraka akan tidur dengan beralaskan tikar dari api neraka dan selimut yang terbuat dari api neraka. Tidak hanya itu, mereka akan dipaksa untuk meminum al-hamim, yaitu air neraka yang sangat mendidih. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 15, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Penduduk neraka hanya menginginkan kematian. Hal ini karena para malaikat akan menyiksa mereka secara terus-menerus tanpa berhenti sejenak pun. Tiap-tiap kali nyala jahanam itu padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Para malaikat penjaga akan terus memberikan siksaan tanpa henti. Dan mereka yang disiksa pun tidak akan pernah mati. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan jadi mereka mati. Dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikian kami membalas orang yang sangat kafir. Quran Surat Fatir ayat 36. Itulah gambaran dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana pedihnya siksa neraka. Meski demikian ada siksa neraka yang ringan. Namun melihat semua gambaran yang tertulis dalam Al-Quran, maka sangatlah jelas. Seringan-ringannya siksa neraka pasti tidak akan bisa dibayangkan rasa sakitnya. Dan pasti sangat pedih. Siksa penghuni neraka yang ringan menurut Rasulullah SAW adalah menggunakan sandal dari api neraka. Hal itu sesuai sabda Rasulullah. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat adalah 2 butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Hadis riwayat Tirmizi. Meski hanya sandal dari api adalah siksa paling ringan, namun kepedihannya tidak tertahankan. Sesungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka yaitu orang yang dikenakan pada dirinya sepasang sandal dari api. Otaknya mendidih, gigi gerahamnya menjadi bara api, dan kedua bibirnya menjadi bara api. Kobaran api keluar dari dalam perut dan kedua telapak kakinya.
sedang ia benar-benar meyakini bahwa dirinya lah yang paling pedih siksanya di antara ahli neraka yang lain. Padahal itu adalah seringan-ringannya siksa bagi ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam buku An-Naru karya Syekh Mahir Ahmad, diterangkan jika siksa di dalam neraka akan selalu ditambah dan tidak akan pernah dikurangi, dan juga tidak akan pernah berhenti. Jika meminta tolong dari siksaan, maka akan ditambah dengan siksaan yang lebih pedih lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rasakanlah pembalasan kalian ini, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab di samping azab yang kalian rasakan sekarang." Quran Surat An-Naba ayat 30. Siksa paling ringan selain dipakaikan sandal dari api neraka adalah disiksa dengan dimasukkan ke dalam api neraka hingga kulitnya mengelupas, lalu diangkat lagi, lalu dicelupkan lagi. Begitulah seterusnya. Allah berfirman, "Setiap kali kulit mereka melempuh, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka benar-benar merasakan azab." Quran Surat An-Nisa ayat 56. Semua siksaan yang ada di dalam neraka tidak ada yang pernah ringan, sekalipun hal tersebut merupakan yang paling ringan. Justru sebaliknya, yang paling ringan saja sangat menyakitkan, apalagi yang paling berat. Mudah-mudahan amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka, dan semoga kita bukanlah hamba yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.